Kalau sudah masuk usia yacht 16 tahun, jangan harap bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pulau Nggak Biasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel saya sampai viewers 1000 walaupun 2 video, Pak. Mantap. Kita channel baru, Pak. Channel ini juga akan menginspirasi atau mengedukasi juga ke teman-teman sekalian tentang olahraga, tentang belajar hukum maupun musik. Nanti yang musik kita juga akan mengcover beberapa lagu. Kita masih belum bisa untuk membuat lagu sendiri, Pak. Oke, kembali lagi ke topiknya aja. Di samping saya ini sudah ada beliau yang sangat profesional dalam menangani berbagai atlet yang modelnya seperti apa sampai dia bisa go nasional itu seperti apa. Kita tanyakan langsung. Beliau ini juga salah satu asisten coach atlet sepeda ya, Pak? Sepeda di Semarang. Dan kita juga akan membahas yang viral tentang sepeda-sepeda yang melanggar aturan sampai yang lain-lain. Jadi sebelum kita lebih lanjut ke diskusi yang akan saya sampaikan ke Pak Halim, monggo Pak Halim memperkenalkan diri dulu sampai profil jenengan di bidang apa, monggo silahkan. Oke, halo para apa ya namanya ya? Para Pak, Sobat Ambiar. Sobat Ambiar. Kebetulan kenalkan saya Halim. Kebetulan ya sekarang baru jadi asisten coach di Semarang dalam rangka menyiapkan atletnya untuk Porprov yang rencananya 2022. Semoga tetap jalan ya, soalnya Amin. Ini kan ada COVID, ada apa ya. Cuman acuannya kalau PON aja di 2021 besok Oktober itu bisa dipastikan jalan. Porprov semoga di 2022 juga bisa jalan. Amin. Gitu. Oke, saya akan lebih dalam lagi untuk mengetahui tentang bagaimana sih perkembangan atlet di Kota Semarang, terutamanya di bidang sepeda, atlet sepeda. Terus gimana sih kendalanya, apa yang akan diajukan secara kualitas sampai kuantitas untuk atlet dan pelatih ini seperti apa. Jadi gini Pak Halim, banyak sebenarnya kendala untuk para atlet maupun pelatih ya, terutama di bidang sepeda. Di bidang sepeda ini memang benar perlombaan yang bukan hanya perlombaan biasa, tapi juga perlombaan tentang materi, yaitu tentang kualitas sepedanya sendiri. Jadi mungkin Pak Halim bisa menjelaskan sepeda yang baik untuk atlet itu seperti apa, Pak? Terus standarnya untuk perlombaan tingkat nasional itu seperti apa? Mereknya atau dari segi bannya atau peleknya atau gimana, Pak? Monggo Pak jelaskan. Secara umum kita harus membedakan dulu ya nomor perlombaan, karena secara umum sepeda itu dibagi 3, ada 4. Yang pertama road bike, kedua itu track, itu masih satu famili dekat, terus BMX, terus ada MTB. Nah, untuk road race sendiri ada beberapa nomor, contohnya IRR, ITT, Kriterium. Untuk track jumlahnya paling banyak ini, ada lebih dari 9. Ada Omnium, ada banyak. BMX ada 3, MTB ada Cyclo, ada Downhill, ada XCO, dan ada beberapa. Prinsip untuk atlet kita tidak tergantung merek. Prinsipnya itu ketika ada yang namanya fitting sepeda, ini buat yang pemula ya. Kalau buat atlet pasti udah paham. Untuk yang buat pemula, prinsip itu ada yang namanya fitting sepeda. Jadi antara panjang kaki, ada apa segala macam harus diukur. Prinsipnya itu harus nyaman. Pertama, itu sepeda nyaman. Jadi kita nggak peduli merek, yang penting nyaman.
Dan bahan pun mungkin ngetren sekarang bahannya karbon. Cuman karbon pun tidak menjamin. Itu hanya untuk menambah akselerasi aja karena lebih ringan. Tapi prinsipnya nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat komponen sepeda, menurut saya yang perlu diperhatikan pertama adalah jenis wheelset. Wheelset itu kenyamanan wheelset. Jadi kalau semakin wheelsetnya bagus, kadang ada orang yang profilnya lebar itu untuk datar. Tidak, profil lebar itu untuk power yang tinggi, power yang besar. Jadi kalau yang powernya besar kasih profil cuma 1,5 cm, 1 cm atau 2 cm itu kadang menghambat. Tapi sebaliknya kalau powernya kecil kasih yang profilnya lebar 5 cm itu dia akan keteter. Jadi banyak orang yang salah paham, khususnya yang pemula, wah ini yang lebar buat datar, yang pendek buat tanjakan. Itu enggak. Yang lebar itu untuk yang power kuat, meskipun tanjakan kalau powernya kuat pakai itu juga nyaman. Itu nanti pada demperasi akan berpengaruh. Itu khususnya di road bike karena saya lebih banyak memahami di road bike-nya. Pertama wheelset, kedua group set. Group set itu maaf saya nggak boleh sebut merek soalnya itu ada standar minim yang untuk sebuah kompetisi. Ada penghobi beda, ada standar minim. Ada yang keluaran Jepang, ada yang keluaran Italia, ada yang keluaran Amerika. Merek-mereknya pasti di pasaran ada. Frame itu nomor sekian. Yang utama adalah wheelset sama group set untuk penunjang performa. Meskipun kadang pada tim-tim pemula ketika melihat mereknya luar biasa, mereka akan secara mental akan turun dulu. Wah, lawanku mereknya ini, sepedanya ini kayak gini. Cuman barangkali itu sekarang yang lagi tenar ada yang namanya sepeda ACM. ACM, ya. Cina Manufaktur. Hanya saya lupa apa namanya, assembling atau apa saya nggak tahu. Hanya ACM itu yang harganya jauh daripada yang ori. Jadi seperti itu. Yang penampilan sepeda yang pertama bagaimana caranya sepeda itu nyaman buat si ridernya. Gitu, Mas Polo. Jadi sebenarnya untuk lebar dan panjangnya sepeda sendiri itu apa harus menyesuaikan dari badan atlet? Persis. Ada karakter atlet yang tinggi badan dengan tinggi kaki tidak serupa. Mungkin sama-sama tingginya 170, tapi ketika diukur ensim, yaitu dari ini kaki, dari ujung kaki ini pangkal paha sampai kaki itu diukur, itu untuk mengukur seberapa sih ketinggian sadel. Terus ada yang namanya stem, itu untuk panjang tangan ada apa. Jadi semua itu ada yang namanya fitting sepeda. Kunci nomor satu adalah bagaimana kita nyaman dulu di sepeda. Untuk handling, untuk jauh itu harus nyaman dulu. Setelah itu baru yang lainnya. Oke, fitting sepeda itu dilakukan di bengkelnya atau pas mau pertandingan atau gimana, Bro? Fitting sepeda sebaiknya dilakukan ketika beli sepeda. Oh, ketika membeli? Ketika beli berarti sepeda. Kita misalkan katanya di dealer sepedanya nih, berarti kita harus sekalian mengukur di sana. Sekalian mengukur, apabila sudah ada jadi semacam namanya full bag, kita harus siap bongkar. Mungkin ada stemnya kurang panjang, terus drop barnya, lebarnya itu tergantung kebutuhan kita. Biasanya drop bar itu sepanjang kurang lebih dari punggung kita. Kalau yang biasanya anak-anak yang junior atau yacht itu size antara maksimal 40, kalau bisa 38-36. Semakin pendek dia akselerasinya lebih bagus, cuman kendalanya handlingnya makin repot. Cuman kalau yang lebar cenderung lebih nyaman, cuman akselerasinya lebih susah, handlingnya mungkin agak nyaman. Jadi fitting sepeda dilakukan seyoginya ketika kita beli sepeda. Jadi itu buat untuk latihan, buat untuk lomba ya pakainya yang ukuran itu, size gitu. Jadi kita ini kalau seandainya mau beli nih, saya atlet, saya mau beli sepeda yang sesuai ukuran saya, berarti tidak bisa langsung. Kalau untuk atlet banyak yang menyarankan, salah satunya saya, itu tidak bisa beli full bag.
Kalau beli full bag siap-siap untuk dibongkar, atau mungkin ke dealernya itu bisa beli, kita pesen dengan size sesuai dengan badan kita, khususnya di yang namanya ukuran frame. Ukuran frame itu berbagai merek akan beda-beda, itu harus kita menyesuaikan panjang tangannya kita ada apa. Terus ukuran stem harus kita perhatikan, ada yang namanya ukuran, kalau orang awam bilang apa ya, dari saddle sampai stang, itu orang awam itu harus diukur. Ada sudut-sudutnya ada. Berarti standarnya sudah ada semua ya? Sudah, standarnya harus ada semua dan sudah ada semua. Itu untuk jangka panjang atau jangka pendek? Itu Biasa. tergantung. Itu kalau usia di bawah 16 tahun, seyogianya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali fitting ulang, refitting. Itu barangkali dia ada pertumbuhan, nanti yang diganti paling stem, panjang stem yang tadinya mungkin 7 jadi 8 jadi 9, terus panjang tingginya saddle, jangan jelas itu pengaruh dengan naik turun. Kalau udah over semua, ganti frame-nya harus ganti. Ukuran frame-nya itu yang olahraga mahal itu yang atlet dalam usia pertumbuhan yang di bawah 17 atau 18 tahun. Tapi mungkin kalau yang sudah kelas elit atau kelas junior, dikarenakan pertumbuhan badannya cukup sudah stabil, ya tinggal itu aja gitu. Jadi kalau seandainya nih tadi berbicara tentang umur, ada nggak sih batasan umur untuk menjadi atlet sepeda? Ada regulasi di UCA. UCA itu menerapkan regulasi, ada yang namanya yacht, khusus ini untuk road bike. Road bike yacht itu maksimal usia 14 tahun. Terus yacht itu di bawah 16 tahun. Terus junior, maaf keliru, saya lupa. Di bawah 16 tahun itu yacht, junior di bawah 18 tahun, 19 tahun sampai 23 ada under 23. Itu memang aturannya under 23 jarang dipakai, tapi di UCA dipakai. Ada yang namanya elite. Elite itu usia 19 sampai dengan 30. Itu yang road bike. Tapi yang BMX, yang BMX di samping itu di bawah ada under 14, under 10, under 8, under 6 sampai under 4 tahun kalau nggak salah. Under 6 tahun under 6 tahun. Itu terus pengukuran BMX, sepedanya? BMX. Oh, pakainya yang BMX. Itu yang kelas BMX. Jadi saya bilang, kalau yang tadi saya bahas pertama ada yacht usia di bawah 16 tahun, terus junior di bawah 18 tahun, terus ada yang namanya under 23 itu 19 tahun sampai 23, ada yang elite itu mencakup elite itu 19 sampai 30, itu untuk yang road bike. Tapi untuk yang BMX di samping itu ada di bawahnya yaitu under 14, 10, 8, 6. Berarti memang berbagai jenis event yang bisa umur itu bisa mengikuti ya? Ya, kalau BMX. Jadi kalau seandainya saya punya adik tapi dengan umur 6 tahun, berarti itu tetap harus ikutnya yang BMX ya? Ya, karena hanya di Indonesia yang ada lomba road bike usia 14 tahun. Oh gitu. Ya. Nah, memang ada lagi Mas. Di luar itu umur berapa biasanya? Aturan bakunya yang saya bilang tadi, aturan baku dari UCA. Ya UCA yang seperti yang saya sebut tadi, road bike diperuntukkan hanya usia 16 tahun ke bawah. 16 tahun ke bawah dan 16 tahun ke atas. Yang usia 8, 10, 12, 6 itu disarankan sama UCA dia pakai BMX. Kenapa? Karena di BMX itu permainan yang mengandalkan putaran kaki sama demparasi sama kaki, pampingan kaki, otot-otot kaki. Ketika putaran kaki sama pampingan bagus, di usia 16 tahun dia masuk road bike sangat mudah. Tapi ketika dia langsung road bike, itu biasanya di pampingan kaki untuk demparasi sama putaran itu lemah biasanya. Jadi gini Mas, ada nggak perekrutan atlet itu melalui, contoh nih, saya hobinya memang sepeda, seperti yang sekarang aja lah viral nih,
banyak orang yang bersepeda malam-malam selama pandemi ini sih. Selama pandemi ini memang viral untuk bersepeda malam sampai CFD, sampai ada yang membuat komunitas. Ada nggak perekrutan itu melaluinya seperti itu? Atau melaluinya memang dasarnya memang harus kamu ikut klub dulu? Atau gimana? Sepeda itu termasuk olahraga enduro, di mana olahraga enduro itu latihannya harus disiplin, tidak serta-merta langsung diambil, kecuali dia mantan atlet atau pernah aktif di atlet sama-sama enduro. Contohnya dia seorang maraton, pelari, perenang, atau inline skate, dia masuk sepeda tinggal ngajarin teknik. Tapi kalau yang belum tahu apa-apa dan belum terlatih otot dan pernapasannya, itu paling bagus ya dia dimulai dari usia dini. Karena usia dini ini di Indonesia lagi sangat digalakkan, karena kalau sudah masuk usia yacht 16 tahun, jangan harap bisa. Jangan harap. Kenapa? Itu karena satu, enduronya belum kelatih, otot-ototnya belum kelatih. Makanya tadi saya bilang, kecuali atlet tersebut adalah dulu pernah aktif di atlet olahraga, cabang olahraga yang sama-sama enduro. Contoh inline skate, atau dia bekas pelari maraton atau pelari atletik, atau dia bekas berenang. Itu untuk mengejar masih ada kemungkinan. Tapi kalau tahu-tahu umur 16 kita rekrut, saingannya terlalu berat. Yang banyak jadi itu adalah dia dimulai dari usia dini, dan yang seperti itu kebanyakan itu anaknya dari mantan atlet. Berarti kalau seandainya mantan atlet bela diri itu susah ya? Susah bisa, tapi susah karena harus memulainya dari nol lagi gitu. Karena ini enduro, yang dilatih enduronya harus kuat. Apapun, meskipun itu kelas track yang ada namanya IP, individual pursuit, tetap enduronya harus kuat. Sama otot-otot yang di kaki, sama core, khususnya otot kaki sama core itu harus kuat. Jadi itu mengenai usia teman-teman, mengenai usia sampai mengenai spek sepeda untuk para atlet yang akan bertanding di kejuaraan event manapun, entah itu kota atau provinsi, nasional sampai go internasional pun memang ada standarisasinya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Jadi dari segi sepeda sampai kualitas atletnya itu memang harus dijaga betul-betul. Tapi tidak menutup kemungkinan berat badan itu mempengaruhi nggak Mas? Sangat pengaruh. Oke. Sangat pengaruh. Gimana? Kalau berat badan sangat pengaruh, dan itu akan terpengaruh pada nomor yang dia ikuti. Contoh pada nomor IRR, individual road race. Nomor road race. Road race itu badan seperti saya, jangan harap. Peluangnya sangat tipis sekali. Tapi itu kenapa bisa jadi coach? Ya, apa dulunya mantan atlet jenengan? Apa gimana? Ada juga yang di kelas yang kelihatan badannya itu akan gempal, akan berotot kayak orang binaragawan semacam itu pada kelas-kelas jarak pendek. Contohnya yang banyak di kelas track. Itu kelas track badannya gempal-gempal karena ototnya harus kebentuk. Latihan endurannya pun kurang, dia banyak latihan main di otot, pakai bahasanya kami latihan besi ya, barbel ya segala macam. Dia enduronya kurang, tapi dia untuk demperasi speednya luar biasa. Itu gimana Mas? Untuk misalnya nih, saya umur 20, tapi di situ ditarget berat badan harus 60. Itu kita harus melakukan latihan apa Mas? Jadi apa kita harus ada penambahan jadwal latihan atau pola makan kita harus dijaga, terus gimana Mas? Maksudnya semisal umur 20. Tapi standar kita untuk perlombaan itu harus di bawah 60. Di balap sepeda nggak ada standar berat badan, nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada, adanya usia. Adanya usia? Meskipun dia berat badannya lebih tinggi, tapi kalau dia mampu ya bisa aja. Cuman logikanya yang berat badannya tinggi untuk kelas road race itu sangat susah.
dia harus pakai biasanya yang bisa expert itu yang berat badannya ideal dalam artian tinggi badan dengan berat badan Seimbang ya. seimbang. Tapi kalau di kelas track itu kadang berat badannya agak lebih karena dia ototnya harus lebih tambah kuat ketimbang yang di road race. Sebaliknya road race itu napasnya, core-nya harus lebih kuat juga. Jadi di balap sepeda nggak ada kayak di bela diri. Kebetulan saya punya saudara namanya Pak Heng, bela diri, itu pakainya berat badan, angkat besi kalau nggak salah juga pakainya berat badan. Tapi kalau di balap sepeda nggak ada, nggak pakai kriteria berat badan, nggak pakai. Oh, nggak pakai ya. Berarti memang sebenarnya berat badan itu pengaruh untuk atlet, tapi tidak pengaruh untuk event. Tidak. Ya. Tidak dalam regulasi tidak ada. Oh, dalam regulasinya tidak ada. Yang penting umur ya. Yang penting umur usia atau usia. Oke, jadi itu mengenai sedikit. Tapi untuk event ke depan nih, harapannya Pak Haleng, event-event ke depan ini ada apa aja Pak? Terus untuk atlet Kota Semarang ini apa yang harus dipersiapkan untuk ke depannya? Event ke depan, ya ini kita juga bingung karena ada corona. Kita flashback dulu tahun ini. Karena dengan adanya corona, akhirnya beberapa pemkab, pengurus kabupaten, pengurus kota berinisiatif untuk mewadahi kekangenan para atlet. Dia pakai label latihan bersama. Meskipun situ ada penjurian, ada hadiah, ada apa. Contoh, diawali untuk Jawa Tengah, diawali di Tegal. Itu dengan kelas nomor khusus cuman IRR, individual road race. Terus setelah Tegal masuk lagi di Banyumas itu dengan nomor ITT, individual time trial. Terus di Boyolali itu IRR. Terus ada di Klaten itu BMX. Meskipun itu pesertanya banyak yang dari luar Jawa Tengah, tapi dia berani pakai label latihan bersama. Karena kalau nama event izin nggak boleh. Terakhir Purworejo, ya nggak tahu ini nasibnya, katanya Tegal Desember mau ada lagi apa enggak, rencananya sih ada, cuma dengan kondisi COVID seperti ini kita belum tahu. Itu hanya untuk itu yang di tahun ini. Tahun depannya ada agenda-agenda besar yang menurut saya besar itu di Indonesia, di mana untuk nantinya untuk menuju Porprov 2022. Di 2021 kan ada Pra yang direncanakan Oktober. Kita harapannya sebelum Oktober anak-anak kita banyak uji tanding. Dulu ada yang namanya LCC, sekarang diganti namanya ICC atau apa, yang dulu namanya LCC. Itu dari Jarum Foundation, itu bisa untuk barometer kita. Terus di Semarang ada yang namanya Tugu Muda Race. Itu pesertanya juga bahkan kemarin ada yang dari luar negeri ada apa. Terus di Tegal ada yang namanya Tegal IRR dan Kriterium. Terus Bandung ada 3 seri di Cimahi. Itu yang kami ini yang saya kenal yang road ya. Kalau yang BMX ada Siwan, ada segala macam, banyak BMX juga. Downhill juga ada, karena saya kurang memahami downhill sama BMX, saya banyak di road bike. Ya harapannya itu kita ada banyak event minimal 2 bulan sekali untuk jelang di Pra yang direncanakan kalau nggak salah, kalau nggak ada halangan itu sekitar Oktober tahun 2021. Oke, berarti memang banyak event yang harus dipersiapkan untuk atlet Kota Semarang terutama. Tapi di satu sisi kita udah tahu nih gimana kualitas sampai gimana event yang akan dihadapin ke depannya. Nah, yang paling penting sekarang untuk pemerintah apa nih, Mas? Biar atlet kita ini bisa gimana ya, katakan terayomi atau terarah atau bisa dipandang oleh pemerintah. Itu gimana? Alhamdulillah saya hidup di Semarang. Semarang lewat kebijakan pemerintahnya sangat mendukung atlet. Saya banyak ngobrol dengan daerah-daerah lain untuk fasilitas atlet jauh. Semarang alhamdulillah banyak sekali.
Ya harapannya ya justru jujur dari jajaran dinas pendidikan. Ya, monggo. Bagaimana Sampaikan. caranya dinas pendidikan itu mempermudah atlet-atlet kami untuk bisa berlatih, karena latihan olahraga enduro sebisa mungkin latihan itu 6 jam. Bayangkan kalau kita 6 jam Itu per hari. per hari, dalam 7 minggu kita istirahat cuma 1 hari. Bayangkan kalau 6 jam, kita mulai jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya kan? Nah, kita solusinya saya sendiri nggak tahu. Berarti Dinas pendidikan, dinas sekolahnya. Tapi kalau yang model daring kayak gini sangat membantu. Makanya pada Kementerian Pendidikan, halo, semoga program daring tetap jalan. Amin. Semoga Program daring untuk atlet. Jadi untuk dinas pendidikan nih, memang dulu saya juga pernah merasakan, Mas. Saya pernah merasakan jadi atlet. Emang gimana sampai susahnya dapat izin dari sekolahan tuh pernah saya. Pernah, tapi saya nggak mau nyebut sekolahannya. Tapi saya pernah merasakan seperti itu, saya pernah. SMA apa SMP? SMA yang paling parah itu. Yang paling parah kita mendapatkan izin tuh susah. Sampai akhirnya transportasi yang lainnya pada dibiayai sekolah, kita biayai sendiri. Ya memang Dulu- itulah. Dulu alumni mana teman? Saya tidak mau nyebut. Saya tidak mau nyebut saya alumni mana SMA-nya. Karena itu nanti bakal dikira saya menjelek-jelekan. Tapi mungkin bagi Anda semua yang kenal saya, Anda tahu. Di satu sisi memang itulah sebenarnya suka dukanya jadi atlet. Ada enaknya juga tidak ada enaknya. Mungkin salah satunya yaitu, dan semoga dinas pendidikan memberi kebijakan untuk para atlet. Bukan berarti terus dia jadi atlet itu bodoh, bukan. Tapi di sini dia mengejar hobi, yang dimana hobi itu bisa ditekuni, akhirnya bisa jadi cita-cita juga. Mungkin ada program khusus untuk atlet yang bersekolah. Contoh, waktu kondisi normal, kebetulan saya punya atlet, langsung sekalian promosi nggak apa-apa, SMP 29. Kalau negeri kan nggak apa-apa kan? SMP 29. Dari 9 Semarang. SMP 29 Semarang, itu kepala sekolahnya, wali kelasnya, alhamdulillah sangat membantu anak-anak kami yang waktu itu jadi atlet. Oke. Sekarang saya tahu persis di SMA 15. Terima kasih. Kita harus fair aja, ya kan? Iya. Nah, mungkin ada sekolah yang agak sulit. Mungkin ada sekolah yang cukup banyak sekali membantu. Kami merasakan waktu itu, saya tahu persis karena saya ketemu dengan SMP 29, wali kelasnya, terus guru bidang kepramukaannya, terus kepala sekolahnya sangat-sangat mendukung. Nah, salah satu dukungannya itu atlet ketika banyak izin, dia dikasih hukuman. Hukumannya itu disuruh bikin tulisan-tulisan. Itu hukuman yang positif. Oke. Iya, disuruh kayak ada anak-anak bilang PR. Yeah. Ya, suruh resume, suruh apa. Itu hukuman yang positif, dan itu mungkin bisa dipikirkan barangkali sekolah yang ada atletnya yang sering izin, mungkin bisa dikasih tugas-tugas lebih banyak. Oke. Tidak harus terpaku harus berangkat ke sekolah. Beruntungnya ada daring. Jadi terima kasih buat pemerintah Semarang, khususnya wali kota dan jajarannya, sampai ke dewan dan disporanya. Mungkin ini salah satu atlet yang sudah dibina, salah satu atlet sepeda yang dipantau sampai sekarang, akhirnya sampai Semarang ini ditarget oleh Pak Wali menjadi atlet kota atlet, bukan atlet kota, tapi kota atlet. Jadi salah satunya itu emang visi misi dari tugas kita sebagai pencetus ya. Lebih enaknya pencetus saja ya. Pencetus agar para atlet ini juga terbina, terpandang juga, dan juga bisa terayomi, entah itu dari segi materi dan lain-lainnya. Ya, kami merasakan di event Tugu Mudares. Terima kasih Bapak Wali Kota dan Pak Disporanya. Bahkan Pak Wali Kota itu selalu menantang kami. Gimana?
menantanya bisa nggak go internasional, kalau bisa hadiah tak tambahin. Dan alhamdulillah beliau selalu menambahi untuk hadiah. Hadiah itu besar itu karena untuk apresiasi para pemenang. Ya. Itulah kami mau bilang dari awal tadi, alhamdulillah saya hidup di Semarang dengan kebijakan, salah satu kebijakannya adalah Semarang menjadi kota atlet dan banyak sekali sarana-sarana olahraga yang dibuatkan oleh pemerintah Semarang. Ya. Hanya satu sayang, Apa? Velodrome Stadion Diponegoro itu bukan punya kota Semarang. Makanya kita memakai pun masih agak susah. Dan saya yakin ketika Velodrome Stadion Diponegoro itu punya Semarang, punya pemerintah Semarang, akan lebih gampang. Buktinya kita memakai Simpang 5 setiap pagi, sangat hidup. Tidak, malah kita sering dibantu. Terus kita pakai banjir kanal barat yang buat lomba itu sangat dibantu. Oke. Mungkin itu tadi stadion ya. Stadion Velodrome yang ada di Diponegoro itu mungkin adalah salah satu PR untuk pemerintah Kota Semarang agar Kota Semarang menjadi kota atlet ini agar terrealisasi lagi, agar bisa menjadi saingan untuk internasional, bukan nasional lagi. Kita harapan para atlet sampai coach dan lain-lain itu mengharapkan Semarang ini untuk menjadi pesaingnya internasional, bukan nasional lagi kalau bisa. Ya, mungkin itu aja sekilas dari perbincangan kita dengan Pak Halim hari ini. Ada pesan-pesan Pak buat para atlet Pak? Buat para atlet, khususnya atlet binaan KONI Kota Semarang yang kebetulan saya kenal, tetap semangat. Kami dari pengurus ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia dan KONI pasti akan memikirkan kalian, memikirkan bukan cuma hari ini, memikirkan ke depan dan memikirkan ke depannya lagi. Kebetulan Ketua ISI Semarang itu mantan atlet internasional. Beliau ini berharap ada penggantinya. Makanya kadang Ketua ISI Semarang turun langsung latih. Karena beliau berharap untuk kalian para atlet yang muda-muda ini bisa menggantikan beliau Mas Adi Wibowo. Oke, siap. Oke, gitu teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih dalam lagi tentang atlet sepeda sampai mau jadi atlet sepeda, monggo silakan DM ke Instagram saya nanti atau bisa langsung ke Instagram ada Pak Halim? Adanya Facebook. Oh, Facebook. Ya, nanti saya cantumkan link Facebooknya ke Pak Halim. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Oke, tos dulu, Pak. Ya. Oke, mantap.